Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfi Pardi, SSI MSI. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya bergabung dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji itu sejak tahun 2019. Bidang ilmu yang saya tekuni yaitu adalah kimia analitik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT bidang pelajaran saya pada mata kuliah Kimia Kemaritiman. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan kimia di semester 7. Mata kuliah ini dilaksanakan 100% secara luring. Mata kuliah ini bertujuan untuk agar mahasiswa memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai pengenalan kimia kemaritiman, karakteristik umum kimia laut, serta mengenal peran ilmu kimia dalam industri maritim. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang pertama, pengenalan kimia kemaritiman, kedua, kimia air laut, kemudian kimia biologi laut, kemudian polusi laut, analisis kimia dalam penelitian kemaritiman, kimia oseanografi, kimia dan teknologi kelautan, kimia dan konservasi laut, ekologi kimia, metode remediasi, serta peran kimia dalam industri kelautan. Dalam perkuliahan dilaksanakan metode pertama ceramah, kemudian ada analisis kritis terhadap fenomena terkait kemaritiman, kemudian ada presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yang evaluasi yang digunakan di sini adalah pertama itu adalah penugasan, kemudian partisipasi dalam kelas, team based project, serta pada pertemuan ke-8 itu dilakukan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah kimia kemaritiman ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik umum kimia laut berupa sifat fisika, sifat kimia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis komposisi kimia air laut termasuk garam dan mineral. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis variabilitas kimia air laut dengan kedalaman, suhu, dan lokasi geografisnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis efek cuaca dan iklim terhadap kimia air laut. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis interaksi antara organisme laut dan lingkungan kimianya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis daur biogeokimia unsur-unsur ya seperti karbon, nitrogen, fosfor dalam ekosistem misalnya. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pencemaran kimia dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis kimia zat pencemar seperti minyak, kemudian ada logam berat, kemudian bahan kimia berbahaya lainnya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis teknik analisis untuk mengukur komponen dalam air laut, kemudian pada sedimen dan biota laut. Yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis instrumen seperti metode spektrofotometri, kemudian metode kromatografi, kemudian metode elektrokimia. Yang ke-11, mahasiswa mampu menganalisis studi tentang sifat-sifat kimia dalam samudra dan perairan dalam. Yang ke-12, mahasiswa mampu menganalisis perubahan kimia dalam lingkungan laut seiring waktu. Yang ke-13, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan kimia dalam pengembangan teknologi maritim. Yang ke-14, mahasiswa mampu menganalisis upaya untuk melestarikan ekosistem laut melalui penelitian dan tindakan pengelolaan yang berbasis pada ilmu kimia. Yang ke-15, mahasiswa mampu menganalisis studi interaksi antara lingkungan, kimia lingkungan dengan organisme laut dan ekosistem mereka. Yang ke-16, mahasiswa mampu menganalisis penerapan metode remediasi seperti multi-soil layering dan biosorbent. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan produk kimia dalam industri perikanan, aquaculture, dan pengolahan hasil laut. Kemudian penilaian akhir dari mata kuliah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, penilaian aktivitas partisipatif dengan bobot nilai 20%, kemudian penilaian hasil proyek bobot nilai 50%, kemudian nilai kognitif yang terdiri dari 2 poin. Pertama, ujian tengah semester bobot nilai 15%, kemudian ada ujian akhir semester bobot nilai 15%. Dalam mata kuliah kimia kemaritiman ini ada 4 aspek yang dibahas. Yang pertama itu adalah observasi terhadap kawasan kemaritiman.
kemudian metode analisisnya, kemudian remediasi terhadap lingkungan, kemudian pemantauan secara berkala. Nah, adapun sumber belajar pada mata kuliah kemaritiman ini, yang pertama itulah sumber utama berasal dari buku yang berjudul Marine Chemistry yang dikarang oleh When Your Sky. Kemudian ada sumber pendukung. Sumber pendukung ini diambil dari hasil penelitian dan kajian saya dan tim peneliti. Yang pertama itu buku referensi yang telah diterbitkan. Kemudian hasil penelitian saya dengan tim peneliti yang telah diterbitkan di jurnal internasional yang bereputasi. Sumber pendukung seperti buku referensi dan hasil penelitian yang telah kami lakukan ini dimasukkan ke dalam beberapa poin yang ada di pembelajaran mata kuliah kimia kemaritiman ini. Baik, mari kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah kimia kemaritiman selama di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita lanjutkan ya materi terkait mata kuliah kimia kemaritiman. Ya, sebelumnya tentunya pasti ada kita review dulu materi sebelumnya terkait kira-kira kimia kemaritiman ini terkait mata kuliah mau belajar apa. Yang jelas kimia kemaritiman ya itu adalah merupakan bagian dari kimia terapan. Dulu udah pernah mempelajari mata kuliah dasar-dasar kimia analitik sudah. Kemudian ada pemisahan kimia sudah. Nah, itu adalah basic dari kimia itu sendiri dan ini adalah terapannya. Baik, sebelum kita memulai apa saja yang dibahas di sini? Kira-kira masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa ruang lingkup kajian dari mata kuliah kimia kemaritiman ini? Silakan. Ya, silakan ya. Baik, kajian dari ruang lingkup kimia kemaritiman ini ada biokimia, kemudian ada kimia laut, ekologi laut, polusi laut, tentang teknologi, tentang metode analisis kimia laut. Ya, bagus sekali. Cepat ya. Baik, terima kasih ya. Nah, bisa kita lihat ya. Ruang lingkup itu ada 4 bagian. Pertama adalah observasi, kemudian ada metode analisis. Ya, kita observasi dulu, kemudian baru kita analisis. Setelah kita analisis, baru kita namanya adalah remediasi. Bagaimana memperbaiki kualitas itu. Kemudian terakhir adalah bagaimana analisis atau pemantauan secara berkala yang sifatnya jangka panjang. Kita lihat satu-satu seperti disampaikan oleh teman tadi, bahwasanya di observasi yang kajian yang kita bahas itu adalah terkait kimia laut, ada biokimia laut, ada polusi, ada oceanografi. Kemudian barulah setelah kita observasi tentang kajian ini, baru kita masuk analisis. Metode analisis yang paling umum sekali digunakan adalah menggunakan metode spektrofotometri, apalagi kromatografi dan elektrokimia. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Setelah kita observasi, kemudian kita analisis. Nah, kita tahu nih, ternyata oh ini masalahnya. Ada masalah, baru kita sifatnya remediasi. Remediasi ini biasanya kita mencakup terkait konservasi laut dengan ekologi, hubungan dengan kimia. Jadi konservasi, ekologi kita kaitkan dengan ilmu kimia. Nah, umum sekali dipakai adalah metodenya itu adalah metode multisoil layering atau MSL. Nanti kita bahas. Kemudian ada biosorption, pemanfaatan sumber daya alam yang bisa untuk menyerap polusi-polusi misalnya. Kemudian yang terakhir, setelah remediasi, kualitas sudah diperbaiki, ya kan? Apa yang kita lakukan? Barulah kita pantau secara berkala. Setelah dipantau secara berkala, terdeteksi lagi itu adalah masalah, kita balik lagi ke sini, remediasi. Oke ya? Ada 4 poin yang harus kita bahas di sini. Pertama adalah observasi, analisis, remediasi, dan pemantauan secara berkala. Nah, untuk membahas ini, kita bagi kelompok, oke ya? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Kita bahas kelompok 1 kimia laut, biokimia, dan seterusnya sampai kelompok 8 seperti yang sudah disampaikan minggu lalu. Silakan duduk. Oke, kita menghadap masing-masing kelompok.
Eh, jadi sekarang Bapak akan berikan waktu 5 menit. Nah, ya 5 menit terkait topik-topik ini yang sudah kelompoknya 1 sampai 8 itu. Kelompok 1 kimia laut, biokimia laut, polusi laut, kimia oseanografi, kemudian yang kelima ada tentang analisis, ke-6 ada keterkaitan antara konservasi, ekologi dengan kimia, kemudian yang ke-8 ya. 8 itu adalah terkait metode untuk remediasi. Silakan. Ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk diskusi terkait materi ini. Ya, coba kelompok 1 ini baik observasi ya. Observasi adalah kimia air laut. Coba lihat gambar ini. Kira-kira kelompok 1 apa yang bisa dipaparkan, apa yang bisa diambil kesimpulan atau apa yang bisa diterangkan, dijelaskan dari gambar ini terkait konsepnya kimia air laut. Silakan kelompok 1. Baik, dari gambar itu kita lihat kan ada namanya CO2 untuk masuk ke bisa dibilang tuh kayak elemen, bisa terus menghasilkan magnesium, kalsium, terus yang lainnya. Disitulah dianya berproses, terus menghasilkan dia masuk tapi mengeluarkan CO2 lagi. Jadi bisa dibilang itu dia merupakan kayak efek cuaca dan iklim terhadap kimia air laut. Terus di situ merupakan komposisi kimia air laut termasuk itu garam sama mineral. Terus di situ juga ada variabilitas kimia air laut dengan kedalaman. Yang kita lihat itu kedalaman, terus suhu dan juga lokasi dari air laut tersebut. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Nah, ya tepat sekali ya bahasannya itu. Di sini ada beberapa mineral, termasuk garam ya. Jadi kimia air laut itu adalah membahas komposisi ya, komposisi garis bawah. Komposisi di sini dijelaskan mulai dari efek dari cuaca, CO2 keluar dan masuk, dan ada mineral-mineral lainnya termasuk garam. Bagaimana pengaruhnya oleh suhu, lokasi. Kalau tadi Pulau Riau misalkan, itu sangat berbeda kondisi air laut kita dengan di daerah Sumatera Barat misalnya. Misalnya kita kawasan industri berbeda dengan kawasan yang tidak ada industri, betul? Nah, itulah yang dikaji dalam kimia air laut tersebut. Apalagi mempengaruhi ketika kawasan itu sudah dipengaruhi oleh suatu lingkungan, apalagi adalah iklim. Nah, iklim yang suka hujan atau yang ini, otomatis kalau sana ada limbah itu tidak akan menetap di situ kan, akan terbawa arus dan seterusnya. Ya, berarti kajian kimia air laut itu adalah semua yang akan terlibat di lingkungan itu yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Oke, baik sekali untuk kelompok 1. Paham ya untuk yang pernyataan 1 ini kimia air laut. Nah, berikutnya kelompok 2. Silakan jelaskan terkait biokimia laut dari gambar itu. Apa yang ditampilkan Bapak di situ terdapat biokimia laut. Nah, jadi biokimia laut ini tidak hanya mempelajari tentang
lautnya itu, tetapi bisa juga kita lihat dari biologi dan juga kimianya. Yang dari biologi itu contohnya dari makhluk hidup, bisa kita lihat di gambar itu ada contohnya kayak mikroorganisme seperti plankton dan juga makroorganisme seperti udang, cumi-cumi dan yang lainnya. Terus sedangkan kalau dari kimianya bisa kita lihat di situ contoh dari reaksi kimianya itu sendiri. Contohnya seperti respirasi dan juga eksistensi. Terima kasih kelompok 2 ya. Bisa dilihat di gambar ini tepat sekali. Kelompok 2 sudah memaparkan ya terkait hubungan bio, kimia dan tambah tadi geo ya. Bagaimana interaksi ketiga itu sehingga bahasanya ada tentang biokimia laut. Nah ini. Jadi interaksi antara organisme laut dan lingkungannya. Organisme ya, bisa dilihat ini. Makanya sekali organisme yang berinteraksi. Kemudian ada daun geo ya, ada geonya sih. Kemudian ada seperti karbon, nitrogen, fosfor dan di dalam ekosistem. Nah, kita bicara ekosistem ya. Jadi bio ini adalah hubungan antara biologi, kimia ditambah dengan geo. Ada tiga komponen yang tergabung di sini. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok berikutnya oceanografi. Kelompok 4 ya. Silakan. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kimia oceanografi. Nah, terjadinya kimia oceanografi ini terjadi antara interaksi antara lautan dan juga atmosfer. Nah, selain dari interaksi antara lautan dan atmosfer, bisa dilihat juga adanya perubahan iklim atau cuaca dan juga adanya peningkatan karbon dioksida terhadap aktivitas manusia di daratan. Nah, pada gambar di samping ini terjadi bagaimana proses terjadinya pengasaman laut atau oceanografi dan juga dampak yang diakibatkan dari pengasaman laut itu. Nah, yang pertama, ketika karbon dioksida ini meningkat akibat dari perubahan iklim, yaitu bisa dilihat adanya aktivitas pabrik yang ada di perkotaan, dan selain itu selain dari aktivitas pabrik juga bisa dilihat dari banyaknya industri yang tidak lagi mengedepankan bagaimana green chemistry yang digunakan. Nah, selain itu juga banyaknya rumah kaca yang akhir-akhir ini sering digunakan. Nah, selain itu yang kedua, di mana karbon dioksida ini ketika dia masuk ke laut akibat perubahan iklim atau perubahan cuaca, dia akan bereaksi. Nah, reaksi inilah yang terjadi, yaitu karbon dioksida akan menghasilkan asam karbonat. Nah, asam karbonat inilah yang juga akan membuat pH laut itu turun. Nah, ketika pH laut ini turun, maka akan terjadi laut itu bersifat asam. Nah, dari sifat asam ini akan menyebabkan yaitu kurangnya pertumbuhan dari metabolisme ekosistem yang ada di laut. Nah, baik, untuk poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Baik, untuk poin ketiga dan poin keempat adalah dampak dari pengasaman laut itu sendiri. Nah, di poin ketiga adalah ketika ekosistem laut sudah tidak terjaga gara-gara akibat turun dari pH laut tersebut, maka tumbuhan dan hewan laut yang berada di rantai paling terkecil, contohnya adalah fitoplankton ataupun zooplankton, mereka tentu populasinya akan berkurang, sehingga ini akan berdampak pada hewan-hewan laut yang berada di atas mereka atau yang lebih besar, karena ketersediaan makanan mereka akan berkurang. Terus yang keempat, selain dari lautnya sendiri, yang berdampak itu kepada masyarakat di pesisir pantai, karena mata pencaharian mereka berasal dari laut, dan sehingga mata pencaharian mereka itu akan terganggu akibat adanya pengasaman laut ini. Mungkin sekian dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Jadi bagaimana pengaruh oceanografi ya, kajian kimia oceanografi terkait lingkungan itu. Jadi apa itu oceanografi? Ya, sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Ini adalah interaksi antara lautan, ya. Interaksi ada sirkulasi ozonik, ini semuanya terpengaruh. Ada nanti adanya karbon dioksida seperti ini, ya. Ada 4 poin yang menjadi kajian di sini. Artinya apa? Dampak akhirnya adalah pemanasan global yang sangat sering kita dengar ya. Pemanasan global itu sangat berdampak buruk. Kita lihat di sini gambar itu semuanya memberikan polusi. Nah, itu juga kita kaji. Itu adalah bagian dari observasi. Ya, ada
poin itu oceanografi. Ternyata apa saja yang menjadi yang menyumbangkan limbah, apa saja yang menyumbangkan polusi terhadap laut itu sendiri. Berarti kajian terhadap laut. Yang berdampak kemana? Ke sini, ke biota laut. Biota laut ditangkap oleh nelayan, betul ya? Tangkap nelayan, kemudian dibawa pulang, dijual. Siapa yang konsumsi? Ya. Jadi dari kita untuk kita juga, kita yang buat polusi kan. Nah, sebagai seorang kimiawan ya, seorang kimiawan kita mulai memikirkan bagaimana cara mengatasi seperti ini. Nah, ini ya bagian observasi ya, kalau garis bawah itu bagian observasi. Selanjutnya, bagaimana kita melestarikan? Ya, tadi udah kita observasi, kita analisis ternyata tercemar. Bagaimana kita berupaya memulihkan dengan cara memanfaatkan, apakah itu melakukan konservasi ya. Jadi di sini ada kajian terkait kimia, konservasi dan laut. 3 poin penting di sini ya. Kimia, konservasi dan laut. Bagaimana kita melestarikan sistem ekosistem laut melalui penelitian dan tindakan pengelolaan. Jadi di sini perlu kajian ya terkait materi ini. Kira-kira apa yang kita lakukan agar ekosistem itu baik lagi gitu. Nah, selanjutnya bagaimana ekologi kimia itu adalah interaksi antara kimia dengan lingkungan, organisme laut dan sistem mereka. Nah, interaksi ya antara lingkungan, organisme laut dan sistemnya, ekosistemnya ya, bagaimana lingkungan itu. Di sini juga terlihat bagaimana interaksi semuanya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat, kita manfaatkan ya, kita manfaatkan yang ada di alam ini sebagai untuk memperbaiki ekosistem itu sendiri. Misalnya HPLC. Ada yang tahu bagaimana prinsip kerja dari HPLC? Ya, silakan. Untuk HPLC sendiri itu kepanjangan dari High Performance Fluid Chromatography. Nah, secara sederhananya itu prinsip HPLC ini sendiri untuk memberikan tekanan tinggi pada sampel, cairan atau bentuk sampel lainnya yang telah dilakukan. Nah, tekanan tinggi ini dapat dari pompa dengan spesifikasi yang mantap. Nah, sampel akan diinjeksi bersamaan dengan kolom melewati solvent melewati kolom, kemudian ditangkap oleh UV detektor. Oke, tepat sekali. Berarti prinsip kerjanya ya, di situ ada kolom kan, ada kolom, ya kan? Kemudian ada pelarut solvent, ada sampel nanti dibawa. Nah, kita lihat prinsipnya. Berarti secara sederhana dengan memberikan tekanan tinggi, ditekan. HPLC, high performance atau high pressure liquid chromatography. Nanti kita lihat bacanya liquid ya, kita bahasnya liquid. Nah ini lihat, ada solvent, ada tekanan tinggi di sini, kemudian sampel diinjeksi di dalam kolom, ya kan? Bersama pelarut. Solvent ini, jadi sampel ini dibawa nih, sampel ini dibawa oleh pelarut. Nah, pelarut itu masuk di kolom. Nah, nanti di sini sifatnya. Kalau di sini yang membedakan adalah sifat kepolaran, tau ya? Polar itu kalau polar sama polar, kalau suka sama suka. Kalau polar sukanya tidak sama non polar sama non polar. Nah, bagaimana cara melihatnya nanti memvariasikan? Ada nanti semi polar, gitu kan? Nah, jadi berdasarkan kepolaran di sini pemisahannya. Nanti setelah terpisah, ini di dalam kolomnya terpisah nih. Kalau kolomnya polar, ya, kalau kolomnya polar, berarti yang akan tinggal di sini yang duluan siapa? Polar atau non polar? Sifatnya suka sama suka ya. Kalau polar ya, polar. Nah, jadi kita variasikan ini bagaimana dia terpisah baik, baru nanti dideteksi oleh sensor, baru ada monitor di sini, ada hasilnya seperti apa. Oke, ini bisa ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Terus sekali. Nah, seperti yang disampaikan Nisa tadi, apa itu HPLC? High Performance Liquid Chromatography. Ada jenisnya ya. Yang lain juga ada gas, ada TLC, kemudian ada IC, air. Oke ya. Nah ini misalnya sifatnya gini. Kalau C, misalnya kalau kita polar, maka yang dulu muncul adalah polar ya. Misal kita ke pasar ya. Ada yang pernah ke pasar? Nah, ya. Ada yang jualan bukan? A, ada B, ada C misalnya. Misalnya Yayat ke pasar nih. Nah, Yayat mau mencari si B, suka B kan? Kalau Yayat suka sifat kesukaan kita suka B. Yayat akan berhenti di A, tidak? Tidak, otomatis dia akan lewat dan berhenti di B. Kalau kita suka si A, ya udah berhenti di
A, dan seterusnya. Jadi apa yang aku suka, dari sifatnya sama di sini ilustrasinya bahwasanya berdasarkan kesukaan, maksudnya sifat polar dan non polar. Kalau seandainya senyawa kita polar, ya, dan kolom kita juga polar, gitu. Kolom kita juga polar, maka dia akan ketemu dulu. Oke ya. Jadi salah satunya untuk menentukan parameter yang baik atau hasil yang baik di sini itu melihat dari fase gerak dan fase diam. Kita lihat tadi. Jadi misalnya kita tahu kafein itu polar atau enggak, cari referensi. Oh polar, berarti kolom yang kita cari adalah polar juga dan lain-lain juga kombinasi seperti itu. Jangan cari kita mencari senyawa non polar, sedangkan ini kita adalah sifatnya polar. Tidak ketemu kan, tidak akan muncul. Nggak akan muncul, nggak akan ada peak seperti ini ya. Kan lewat saja, baseline kayak gitu, kayak orang meninggal kan. Nah gitu. Oke ya, nah, itu perlu diketahui. Nah, misalnya kita kita injek si A, si C, nah, maka munculnya si C di awal, berarti dia sifat polarnya lebih besar kalau seandainya kalau kita berpolar dan sebaliknya. Si B juga gitu. Oke, itu pengantar. Nah, sekarang kita review sedikit ya sebelum kita tutup kuliah hari ini. Apa itu SPLC? Betul? Tidak? SPLC apa tadi? Yang sudah sampai Indonesia? Artinya teknik pemisahan. Ya, salah satu teknik pemisahan kan? Ya, yang berdasarkan apa? Tekanan tinggi ya. Ada high pressure performance. Oke? Nah, jadi ada prinsip pemisahan, ada pemisahan gitu ya. Kemudian high performance liquid chromatography. Untuk apa digunakan SPLC? Ya, silakan. Tadi sesuai apa yang Bapak jelaskan bahwa SPLC itu kegunaannya itu untuk memisahkan komponen campuran, kemudian untuk dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan yang berikutnya itu untuk mempersiapkan komponen. Ya, betul ya. Berarti ada dipisahkan, ya. Ada kita harus melihat dia bisa itu untuk kualitatif dan kuantitatif. Kemudian terakhir adalah untuk mempersiapkan untuk pemisahan yang kemudian untuk pengukuran berikutnya. Oke, thank you. Oke. Kemudian apa yang dipisahkan dan dianalisis? Ya, silakan. Untuk pemisahan dari HPLC ini dia misalkan menggunakan kolom seperti Bapak yang jelaskan tadi. Lalu untuk analisisnya itu menggunakan dua analisis, yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Nah kalau kualitatif itu dia memisahkan komponen A dan komponen B, sedangkan kalau kuantitatif itu kita menghitung jumlah dari komponen A dan komponen B. Oke, terima kasih Dewi. Ya, berarti kita harus tahu ya, dengan kuali tadi sudah sampaikan jenis, kalau kuanti jumlah ya. Oke. Ini dia. A, B, C, kalau kuanti adalah konsentrasinya berapa banyak. Selanjutnya, SPLC itu parameternya apa saja? Silakan. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada 4 parameter. Yang pertama parameter retensinya, kemudian efisiensi kolom, simetri puncaknya, sama syarat dia untuk berpisah. Oke, terima kasih Anita. Baik, retention, efisiensi kolom, simetri dan kondisi pemisahan, betul ya. Terima kasih ya untuk partisipasinya mulai dari awal tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya tentang kimia kemaritiman. Observasinya bagaimana ya kan, analisisnya. Pakai metode ini kita sudah pelajari salah satu metode. Kemudian bagaimana remediasi, nanti kita pelajari lagi remediasinya, dan terakhir itu adalah bagaimana jangka panjang kita bisa analisisnya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terutama untuk daerah kita sendiri. Mata kuliah ini bermanfaat ya. Kita sebagai kimiawan kita harus mulai memikirkan ilmu-ilmu di sini kita terapkan ke masyarakat. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.